Yang saya hormati, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan malam hari ini, tepatnya bagi umat Muslim di malam Jumat merupakan malam yang berkah. Kita berharap juga bagi umat yang lain juga merupakan Jumat berkah dan Jumat yang agung. Hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, malam hari ini dalam rangka kegiatan kita rapat koordinasi Forum Perubahan Umat Beragama se-Kalimantan Barat. Prof. Ibrahim yang saya hormati sebagai Ketua FKUB serta rekan-rekan pengurus yang lain dan tim sekretariatan dan tim IT. Bapak Ibu sekalian, para ketua-ketua FKUB, pengurus FKUB Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir melalui Zoom, walaupun diguyur dengan kritik hujan, tidak menyurutkan kita, niat kita untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Zoom meeting dalam rangka berharap dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pesta demokrasi yang akan digelar di Kalimantan Barat, pemilu kada, pileg gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil. Mudah-mudahan akan berjalan lancar, penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan untuk kita semuanya, khususnya di Kalimantan Barat dan pada umumnya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini sengaja memang kita mengundang seluruh FKUB Kabupaten Kota dan pengurus yang ada untuk bersama-sama kita mengadakan kegiatan khususnya rapat koordinasi FKUB Barat dan langsung dipandu oleh Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin komposisi kawan-kawan pengurus nanti akan beliau juga perkenalkan siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum. Oleh karenanya, mari bersama-sama sebelum kegiatan ini kita mulai, kita buka bagi yang Muslim untuk membaca basmalah, bagi yang lain beragama Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tinggal menunggu beberapa waktu lagi kita bersama-sama akan memilih calon pemimpin kita untuk memegang Kalimantan Barat. Kita bersama, mudah-mudahan pilihan kita tepat sesuai dengan hati nurani dan pilihan kita yang akan jadi pemimpin Kalimantan Barat juga bisa mengayomi kita semuanya, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Ini harapan kita. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berikhtiar serta pada malam hari ini FKUB Kalimantan Barat gelar rakor sekaligus untuk pemilu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terwujud berkat dari ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, mari kita sama-sama ikuti arahan dan lain sebagainya dalam rangka rakor ini yang langsung akan dipimpin oleh beliau Ketua FKUB Kalimantan Barat, Profesor Dr. Ibrahim MA. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus Forum Perubahan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat yang berkesempatan hadir langsung di ruangan ini dan mungkin ada beberapa yang Zoom pada malam ini. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak para ketua FKUB Kabupaten Kota di Kalimantan Barat yang saya bisa di antaranya FKUB itu saya ingin Siapa? Yukon tuh siapa? Yukon, Bostik Yukon. Oh iya iya. dan Bapak Herodimus yang luar biasa hijau
Kemudian tadi ada dari Bung Kayang, pendeta Ferdinand ya, Ferdinand. Kemudian mana lagi yang problem? Dan semuanya mungkin kalau saya tidak melihat satu persatu, tidak bisa melihat satu persatu, saya mohon maaf semuanya yang hadir di media Zoom yang saya hormati, saya muliakan. Para tim media yang sudah menyiapkan acara ini, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak semuanya, para pengurus Progres Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Dan teristimewa saya kira para pengurus Progres Provinsi yang walaupun kondisi yang hujan dari sore sampai saat ini, tapi bisa hadir bersama di ruang ini untuk rapat koordinasi yang kita bangun. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, rapat koordinasi ini sesungguhnya sebuah ikhtiar kita untuk terus menjaga kekompakan, menjaga kesolidan kita, seluruh FKUB di semua tingkatan provinsi hingga kabupaten kota dalam melaksanakan tugas-tugas kita menjaga dan merawat kerukunan di tengah masyarakat, terutama tugas kita untuk memastikan bahwa kondisi kerukunan, keamanan, kedamaian dalam masyarakat kita harus tetap terjaga dalam momentum pilkada yang sebentar lagi akan memasuki hari puncaknya, yaitu pemungutan suara. Saya berkesempatan untuk mengikuti beberapa proses pilkada yang ada di Kalimantan Barat, berkeliling di kabupaten kota untuk memantau secara langsung proses kampanye terbuka, debat kandidat, debat calon, dan seterusnya. Kemudian saya juga melihat secara langsung bagaimana kegembiraan sebagian masyarakat kita dari semua dukungannya, kemudian bisa menempatkan dukungannya dengan baik, kemudian kegembiraan dengan baik, dan ini yang kita harapkan bahwa perbedaan dukungan, perbedaan calon, kemudian dukungan dalam pemilu tidak menjadikan sesuatu yang konflik dalam masyarakat kita, tetapi menjadikan sesuatu yang dinikmati dengan sukaria dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan. Maka itu Bapak Ibu semuanya, para pengurus OTOB Kalimantan Barat yang saya hormati, saya muliakan. Rapat ini lebih diutamakan untuk memastikan bahwa kita FKUB di semua jenjang, semua tingkatan, semua daerah itu bisa bersinergi untuk memastikan kondisi aman, damai, dan lancar di tempat kita masing-masing menjelang pemungutan suara bahkan hingga selesainya pemungutan suara. Nah, sebagai sebuah koordinasi tentu saja kami menginginkan informasi-informasi dari bapak-bapak semuanya di FKUB daerah masing-masing tentang situasi terkini dan bayangan tentang situasi keamanan menjelang pemilihan pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang. Dan itu nanti dengan sangat saya berharap pada para pimpinan FKUB atau unsur FKUB Kabupaten Kota untuk berkenan memberikan berbagi informasi terkini di tempat masing-masing terkait dengan situasi kondisi keamanan, kerukunan di tempat kita menjelang pencoblosan 20 November mendatang. Nah, karena itu sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal yang akan kita bicarakan malam ini. Nanti silakan kalau mau tanggapi sekalian ketika bapak-bapak saya berikan waktu untuk berbicara. Itu mungkin boleh di-share-kan untuk slide-nya. Rapat ini saya berikan nama Rapat Komunikasi dan Konsolidasi FKUB se-Kalimantan Barat untuk Pilkada serentak berlangsung aman, damai, dan bermartabat. Slide berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu semuanya. Slide kedua. Ya. Ini yang perlu kita
saya hanya mengingatkan dan saya pasti paham itu, pasti kita sudah mengerti tentang tanggal-tanggal penting ini, bahwa masa kampanye itu akan berakhir di hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Dan itu hari ini kita akan melihat situasi yang luar biasa, para calon itu bergerilya menempatkan waktu yang tersisa untuk kampanye politik, dan kita berharap semua itu berlangsung dengan aman dan lancar ya. Kemudian yang kedua, artinya masa tenang akan mulai pada hari Minggu tanggal 24 November 2024. Nah, karena itu pastikan kita juga sebagai peran penting dari masyarakat, terutama dari Forum Kerukunan Umat Beragama, untuk mengawal masa-masa yang sudah terjadwalkan ini, hal penting ya. Kemudian puncaknya adalah pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Yang tetap. Kemudian menyikapi masa-masa penting ini, kami dari FKB Provinsi mengusulkan, nanti silakan kalau mau ditanggapi, mengusulkan pentingnya untuk kita mengeluarkan himbauan bersama untuk pilkada damai di Kalimantan Barat. Jadi nanti akan menjadi himbauan FKB Provinsi dan FKB Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Nah, ini draft saya tawarkan setelah ini. Kalau masih ada yang perlu masukan, perbaikan, nanti silakan ditanggapi. Kalau kita sepakat, maka malam ini juga kita akan luncurkan himbauan bersama kita, Bapak. 21 November 2024, H-7 besok ya, mulai. Kemudian kami juga menyiapkan satu media untuk literasi pilkada damai dalam bentuk penyebaran food pilkada damai yang akan berlangsung selama 6 hari berturut-turut hingga hari pemungutan suara. Nah, food ini nanti akan kita sebarkan mulai H-6, berarti mulai besok ya. Mulai besok H-6 di story WhatsApp kita masing-masing, di IG kita, di Facebook, bukan PC salah, FB misalnya, Facebook dan lain-lain media sosial per hari satu akan kita lakukan secara serempak, bagian dari upaya kita untuk mengingatkan masyarakat kita tentang pentingnya membangun kedamaian dalam proses pilkada. Kemudian yang terakhir malam ini kita akan mengumumkan pemenang lomba video TikTok dan Reel Instagram yang dilakukan oleh FKB Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin di layar Zoom kita juga ada beberapa peserta pemenang lomba yang memang kita juga undang untuk menerima hadiah ini sebenarnya. Dan mungkin faktor hujan belum ada yang hadir langsung di ruangan ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Nah, saya akan tampilkan draft himbauan. Begitu ya, draft himbauan. Silakan kalau ada yang mau disempurnakan nanti. Ini dalam rangka, judulnya kira-kira gini, dalam rangka ikut serta mewujudkan proses pemilihan kepala daerah yang aman, damai, dan demokratis di Kalimantan Barat, Forum Kerukunan Umat Beragama FKB se-Kalimantan Barat. Silakan ditentukan ya, di Kalimantan Barat, tapi se-Kalimantan Barat menghimbau satu kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga dan merawat situasi yang aman, damai, rukun, dan harmoni, baik sebelum, sesaat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024. Itu draft nomor 1. Nomor 2, kepada semua pihak untuk ikut serta mengawal dan memantau proses pemilihan kepala daerah berlangsung dengan sukses, adil, dan demokratis. Kemudian 3, kepada pemerintah, KPU,
dan Bawaslu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional, adil dan demokratis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024. 4. Kepada pihak keamanan, TNI dan Polri bertindak cepat dan tegas atas setiap perilaku yang berpotensi mengancam keamanan, kedamaian, dan harmoni umat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024. 5. Semua pihak berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan provokatif, fitnah, dan hoax pemilihan kepala daerah atas nama perbedaan sara. 6. Pemuka agama di semua tingkatan senantiasa menempatkan diri menjadi penyejuk, penenang, dan teladan kerukunan bagi umatnya masing-masing. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu, 6 poin penting yang kami drafting untuk himbauan bersama kita. Di atas itu dibetulkan himbauan FKUB se-Kalimantan Barat, ya. Kalimantan Barat. Oke, silakan nanti kalau ada tanggapan Bapak Ibu, ketika saya berikan waktu untuk berbicara setelah ini. Nah, ini dalam format drafting yang ada lanjut. Nah, kalau nanti ketika kita sudah sepakat di sini, akan drafting akan di format final seperti ini untuk kita rilis bersama, kita nyatakan sebagai himbauan bersama malam ini, kemudian akan dipublikasi di semua media yang kita bisa lakukan mulai malam ini sampai besok sebagai himbauan bersama kita di FKUB Kalimantan Barat. Nah, itu yang pertama. Nanti silakan kalau ada penjemputan penanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Berikutnya ada. Lanjut. Nah, berikutnya adalah untuk program literasi kedamaian yang kita lakukan secara serempak mulai dari besok H-6. Mulai dari besok ada satu quote nanti yang kita akan sampaikan. Kami akan mengirim setiap hari di grup besar kita quote pilkada ini setiap hari satu. Kemudian silakan satu itu kita sebarluaskan melalui media penyiaran kita. Nah, di antara isinya misalnya pemilu hakikatnya memilih bebas dan rahasia. Karena itu berbeda dalam pilihan adalah sesuatu yang biasa. Ini misalnya kita akan sebarkan di H-6. Secara serempak kita akan sebarkan itu. Kemudian di H-5 kita akan sebarkan satu quote lagi. Satu suara Anda akan menentukan pemimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Pastikan Anda ikut memilih misalnya. Ini misalnya kita taruhkan di H-5. Nanti silakan gunakan seharian itu, jadikan story WhatsApp selama 1 hari semalam misalnya. Kemudian berikutnya, berikan suaramu sesuai pilihan terbaik dari hatimu. Berdamailah dengan kemungkinan kita berbeda pilihan. Ini berikutnya mungkin di H-4. Kemudian pemilu hadir 1 kali dalam 5 tahun. Tapi hubungan persahabatan, keluarga, dan persaudaraan akan selalu ada selama-lamanya. Ini mungkin nanti kita akan sebarkan di H-3. Kemudian, ayo segera datangi TPS dan berikan hak suaramu untuk memilih. Satu suaramu akan menentukan kepemimpinan daerah ke depan. Ini masih ada yang salah ya. Kepemimpinan daerah ini ke depan di H-2. Kemudian hargai pilihan Anda. Jangan korbankan suara Anda hanya dengan rupiah, apalagi dengan konflik dan permusuhan sesama. Di H-1. Nah, H-1 artinya 1 hari sebelum hari 71, tanggal 26 terakhir. Nah, Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya, quote ini kita coba buat sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengawal umat kita, mengawal masyarakat kita supaya selalu ingat dengan pentingnya menjaga perdamaian dan kerukunan dalam pemilu. Ini pesan-pesan yang coba kita sampaikan. Karena itu saya melalui rapat koordinasi ini sangat berharap dukungan dari semua pengurus FKUB Kalimantan Barat untuk bisa meneruskan quote ini menjadi media literasi kita pada semua masyarakat kita, paling tidak semua pengurus jadikan quote ini sebagai story WhatsApp kita,
yang punya Instagram di Instagram, punya Facebook di Facebook, kemudian nanti dengan keluarga, silakan semua keluarga berikan ikut yang sama untuk lakukan gerakan yang sama setiap hari selama 6 hari dari H-6 sampai H-1. Nah, ini yang kita siapkan Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai gerakan bersama FKUB Selek Kalimantan Barat dalam mengawal proses pilkada yang damai. Nah, saya kira itu yang poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari diskusi kita rapat kita malam ini untuk ditanggapi oleh Bapak Ibu. Nah, karena itu saya akan berikan berikutnya kesempatan untuk berbicara. Mungkin saya kira kisaran waktu 5 menit barangkali untuk setiap FKUB. Silakan berbicara, sampaikan tentang gambaran situasi di daerah masing-masing tentang situasi keamanan kerukunan masyarakat kita menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, termasuk ada tanggapan, ada masukan, ada saran dengan 2 program tadi, program himbauan bersama dan kurs Pilkada Damai yang sudah kami draftingkan. Silakan disampaikan. Saya kira itu, silakan dari FKUB mana lebih dulu untuk berbicara. Silakan. Tes. Dari Tapang. Ketapang atau melalui yang ramai, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh jajaran FKUB Kalimantan Silakan Barat. dari mana dulu untuk sharing informasi mengenai kondisi di daerah. Sanggau ya. Oke, baik. Silakan dari FKUB Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami FKUB Sanggau, saya mewakili karena pengurus yang lain saat ini sedang ada kegiatan rapat koordinasi bersama dengan PJ Bupati dan unsur Forkompinda. Dan FKUB Sanggau sudah bersuara kan? Itu sudah sudah. Cuman di sini enggak. Ya. Bapak Ibu yang di daerah mendapatkan suara dari sini bagus. Bagus Pak, bagus Pak. Jelas semua Prof. Oke. Silakan dari Sanggau dulu tadi ya, sudah raise hand, silakan Bapak. Sanggau. Jadi yang Sanggau? Ya, siap. Dari Sanggau. Baik, silakan Sanggau. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya mewakili karena ini kawan-kawan pengurus FKUB yang lain dipanggil sama PJ Bupati berbicara dengan rapat koordinasi bersama dengan unsur Forkompinda dan UPD yang lain untuk membicarakan masalah keamanan di masa-masa hari tenang seperti ini. Bisa disampaikan bahwa waktu-waktu kemarin FKUB Sanggau turut berperan karena kami justru diajak oleh Bawaslu untuk melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada Damai. Jadi kami berkeliling sekitar 7 kecamatan dan penerimaan atensi dari masyarakat alhamdulillah sangat bagus. Nah, di 7 kecamatan itu selain kami mensosialisasikan Pilkada Damai, juga kemudian kami melantik pengurus FKUB tingkat kecamatan, Pak. Karena itu aspirasi dari bawah juga. Aspirasi dari bawah agar ada bahwa, dan ini sudah sejak sekitar
15 tahun yang lalu FKUB di Sanggo itu memang sampai kecamatan, Pak. Jadi ketika ada kesempatan kami turun ke kecamatan, melakukan pelantikan. Dan kemudian rapat koordinasi bersama. Jadi ada sosialisasi, ada kemudian pelantikan, koordinasi rapat koordinasi di kecamatan untuk menyampaikan agar kemudian semua unsur masyarakat kita saling berangkul bergandengan tangan walaupun berbeda dalam pilihan, Pak. Itu. Kalau masalah konflik di masa pilkada, alhamdulillah Sanggo kondusif, Pak. Tidak ada isu-isu yang signifikan yang kemudian mengganggu stabilitas Sanggo yang ada, tidak ada. Ya kalau masalah perbedaan pilihan ataupun sedikit naik suhu politiknya wajar, masih dalam tataran wajar, Pak. Tapi sekali lagi tidak ada hal-hal yang perlu, sampai saat ini monitoring kita tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dan juga disampaikan bahwa dengan FKUB kecamatan sampai saat ini kami juga masih terus berkoordinasi karena selain kemudian kita bentuk grup WA ya Pak untuk saling berkoordinasi dengan kecamatan. Ternyata Pak Camat pun dan Nusul Forkombinjam di kecamatan pun seringkali juga memberikan informasi kepada kami bila ada hal-hal yang sekiranya perlu kemudian kami dari FKUB Kabupaten untuk turun ke bawah. Dan alhamdulillah terus terang dari kecamatan ada respon, dari unsur kabupaten juga ada dukungan, dari dinas Kesbangpol, dari Kesbangpol juga ada dukungan, sehingga ketika kami turun itu juga kemudian ada dukungan, baik sifatnya material, juga sifatnya finansial, Pak, juga ada dukungan, sehingga ya kita merasa ada feedback yang bagi kami cukup bermanfaat lah untuk kemudian membina kerukunan di sini. Demikian untuk sementara ini kita sampaikan, Pak, laporannya. Makasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya tak terbaca nama, mohon maaf, dari Sanggau ya. Terima kasih. Ya. Kita berharap dapat kawal untuk kerukunan masyarakat kita menjelang dan setelah Pilkada 2024. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, bisa, Pak. Ya, baik. Untuk yang dua program tadi oke ya, untuk Sanggau ya. Himbauan bersama dan ikut Pilkada Damai dari H-6 untuk 6 hari berturut-turut. Siap, Pak. Nanti kita sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya kita beri waktu untuk Ketapang ya. Silakan tim hebat Ketapang sudah menghijau di layar kami. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Hieronymus. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran enggak, Pak? Selamat malam. Warahmatullahi Jelas, Pak. Terima kasih atas inisiatif untuk kita rakur pada malam hari ini. Perlu saya laporkan bahwa FKUB Ketapang yang bisa hadir 13 orang, Pak. 4 orang berhalangan. Yang kedua, kami laporkan bahwa pada waktu dan minggu terakhir ini kami ini kan udah off kan kameranya? Ini di-off kan dong. Kalau di luar itu di-off kan. Bersama Forkopimda mengadakan rakor. Hal yang dievaluasi yang pertama adalah kesiapan penyelenggara, kemudian kesiapan pengamanan, dan ketiga Serpas, sarana prasarana pilkada. Dan laporan dari pemerintah, unit-unit pelaksana tidak ada masalah dan sudah siap, akan surat suara akan bergeser pada tanggal 23. Nah, kemudian tanggal 20 juga kami bersama KPU mengadakan sosialisasi mengenai PKPU, Pilkada Serentak 2024. Lalu juga sorenya, malamnya tanggal 20 itu diadakan rapat bersama di Polres Ketapang. Diadakan doa bersama juga dan juga kesiapan keamanan. Kemudian FKUB Kabupaten Ketapang juga minggu lalu baru sosialisasi di kecamatan. Hanya 2 kecamatan saja yang
bisa kami laksanakan pada minggu-minggu terakhir ini. Kemudian dari hasil evaluasi pemerintah daerah, sampai hari ini kondisi cukup aman selama kampanye. Hanya satu kasus saja yang dapat ditemui, tapi tidak terlalu fatal karena itu hanya persoalan netralitas ASN dan sudah diproses. Lalu kemudian seperti yang ditayangkan tadi mengenai himbauan, kami setuju. Demikian juga yang poin-poin yang akan kita bagikan selama beberapa hari ke depan. Hanya kami minta mungkin PDF-nya segera disampaikan karena tadi tidak terlalu jelas dibaca juga. Sehingga besok kita bisa menyambung kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Mungkin demikian yang dapat saya laporkan secara singkat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, salam damai. Terima kasih Pak Hieronymus Tanam dan tim luar biasa Ketapang. Kekompakan yang luar biasa dan kami percaya dengan apa yang disampaikan tadi itu sesuatu yang menggembirakan kita semua saya kira ya dari Ketapang sana. Baik, sekali lagi terima kasih untuk tim Ketapang yang luar biasa. Salam sehat untuk semuanya. Berikutnya tadi yang disampaikan nanti kami akan segera finalkan untuk draft himbauan, kemudian kode pilkada damai kami akan segera kirim malam ini. Kami akan segera kirim untuk kita tindak lanjuti mulai dari besok. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan situasi terkini dan menjelang pemungutan suara pilkada kita dari FKUB Melawi barangkali yang juga cukup kompak hadir ini. Silakan Pak Ustadz Komar dan lain-lain dan teman-teman silakan. Suara sudah dibuka, Ustaz? Buka dulu suaranya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Yang kami hormati, yang terhormat Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat beserta pengurus yang hadir, yang kami hormati Ketua FKUB beserta pengurusnya untuk seluruh kabupaten kota sekalbar. Terima kasih dari Melawi, izin kami menyampaikan beberapa hal, terutama salamnya, kalau selamat malam, salam damai sejahtera, maka damainya untuk kali ini, periode ini tidak kami pakai, karena salah satu paslon itu singkatan yang dipakai adalah damai. Jadi kami harus menahan diri. Di Melawi ada dua paslon, yang nomor satu itu Bapak Kluisen dan Iif, Wakil Bupati sekarang. Kemudian peserta yang kedua itu paslon kedua nomor 2 Bapak Haji Dadi, Bapak Bupatinya sekarang, dengan Pak Malin disingkat damai. Jadi mohon maaf kami salamnya pun tidak pakai bahasa damai. Semoga rukun semua. Informasi dari Melawi sampai saat sekarang, alhamdulillah pelaksanaan kampanye pilkada kali ini, Pilbub maupun Pilgub berjalan lancar, sukses dan rukun hampir di semua tempat. Dan malam ini kami dan Melawi hanya 4 orang, 4 di sini dan 1 orang Pak Teguh itulah hadir sendiri, bisa hadir karena sebagian tuh masih berada di tempat masing-masing dalam rangka monitor terus perkembangan yang terjadi. Berjalan sukses dan rukun dalam artian tidak ada hal-hal yang terlalu
kasus-kasus yang muncul tidak terlalu mengkhawatirkan. Kita paling tegangnya di media sosial. Kalau kami amati itu tapi itu sebatas masa-masa kampanye ini saja. Kami yakin itu akan berjalan dengan baik. Kemudian yang sudah kami lakukan, keterlibatan kami secara organisasi maupun perorangan berjalan terus. FKUB diundang oleh Panwaslu sebagai pembicara di acara sosialisasi pemilih partisipatif untuk beberapa kecamatan dan daerah lainnya. Kemudian juga kami ada melakukan pembinaan penggunaan media sosial bagi pemilih pemula juga untuk beberapa sekolah SLTA, utamanya yang kelas 3 yang sudah ikut memilih. Kita juga melakukan koneksi terus kepada penyelenggara pemilu atas perkembangan yang ada. Dan melalui anggota LGB-nya semuanya aktif, tapi belum bisa bergerak banyak karena memang kondisi kami yang belum terlalu mendukung, karena bantuan-bantuan yang kami miliki belum bisa dicairkan. Tapi kami tetap melakukan inovasi bagaimana partisipasi dari KUB itu berjalan terus. Hal lainnya, atas inisiasi dari FKUB Provinsi, tentu kami menyambut baik dan siap menindaklanjuti apakah itu bentuk himbauan maupun penguatan di media massa atas seruan-seruan pilkada yang rukun dan berjalan sukses. Kami pikir, Prof, hanya itu dulu laporan dari kami dari Melawi. Insya Allah kami siap dan dalam waktu dekat ini paling kami akan merencanakan doa bersama dengan nanti mengundang jamaah dari agama yang ada di Melawi ini, misalnya 20 orang per jamaah, dan gantian membaca doa tanpa ada dialog dan segala macam, karena FKUB lebih kepada bagaimana rukun menurut agamanya, dan itu doa adalah doa yang terbaik yang akan kami lakukan nantinya. Mungkin ada tambahan sedikit dari senior kami, pengurus senior yang sudah malang melintang di FKUB dari Melawi, Bapak Bad Asinan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Sebelum kami menyampaikan usulan, mungkin lebih baiknya kami berempat ini dan termasuk yang hadir untuk membangkitkan gairah atau semangat kita. Apabila kami katakan siapa kita, jawab ramai-ramai Indonesia. Oke. Harga mati. Pancasila jaya. Ayo sama-sama. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Terima kasih, Pak. Satu yang kami tambahkan di sini tentang himbauan tadi, tapi mungkin juga sudah termasuk dalam himbauan yang dibacakan oleh Pak Prof tadi. Tapi satu kami tambahkan, yaitu kalau bisa menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelaan sosial akibat polarisasi politik, dan pengaruh-pengaruh lain. Terima kasih. Itu saja. Oke, baik. Saya ulangi kalimat tadi itu, menghindari segala ujaran kebencian, berita bohong, dan
menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. Oke. Iya, itu saja. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino. Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ya, terima kasih. Ya biasa kami catat nanti mungkin kita bisa konfirmasi di teks yang kita tampilkan ya untuk sempurnanya. Termasuk tadi. Kemudian nanti juga kita bisa sandingkan dengan drafting yang tadi mungkin juga ada sebagian ada ya. Baik, terima kasih. Dari Melawi, silakan untuk Ini Melawi. iya, maksudnya dari Melawi, silakan untuk FKUB berikutnya. Apakah dari Singkawang atau ke Posulu? Yang mana duluan nih? Pak Ustadz Zainuddin atau Haji Baharudin? Pak Haji Baharudin Singkawang. Ya, silakan Pak Haji. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam kerukunan. Selamat malam, Bapak Profesor Dr. Ibrahim, Ketua FKUB Kalimantan Barat, serta Bapak Kiai Haji Nur Syahid, MAG, Sekretaris FKUB Kalimantan Barat, pengurus FKUB Kalbar yang ikut serta dalam kegiatan pada malam hari ini, malam Jumat mulia dan barokah, sahabat-sahabat saya, Bapak, para ketua FKUB yang super dan sangat bersemangat pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa FKUB Singkawang turut dihadirkan dan diajak untuk webinar pada malam hari ini. Singkat saja Pak, saya ingin melaporkan kondisi Kota Singkawang di H-4 Pemilu Kada Singkawang tahun 2024. Pertama adalah bahwa 3 pihak calon wali kota yang sudah akan ikut kontestasi politik ini relatif bersahabat, akur sepanjang masa kampanye. Kedua, penyelenggara pemilu kada Kota Singkawang seperti KPU, Bawaslu, Gakumdu, TNI Polri sangat siap untuk melaksanakan pilkada secara aman, tertib, lancar, dan profesional. Ketiga, masyarakat sangat mendukung terlaksananya dan berlangsungnya pilkada damai Kota Singkawang. Itu kami pantau dari media sosial dan lapangan, karena saat ini Kota Singkawang juga dalam proses penilaian Indeks Kota Toleran Terbaik tahun 2024 oleh Setara Institut. Keempat, tokoh agama Kota Singkawang sudah melaksanakan doa bersama yang dilaksanakan oleh KPU Kota Singkawang, tokoh agama yang tergabung di FKUB Kota Singkawang. Yang kelima, aparat keamanan, TNI, Polri, BIN, BAIS, dan sebagainya, lembaga-lembaga yang terkait, serta stakeholder siap mengamankan pemilu kada Kota Singkawang dan telah melakukan gelar pasukan waspadai pilkada damai dan di awal November 2024 ini.
Nah, berikutnya adalah kami ingin melaporkan upaya yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Singkawang. Antara lain yaitu komunikasi sosial tentang cegah tangkal ekstremisme radikalisme di Kodim 1202 Singkawang, kerjasama Kodim dan FKUB juga diminta sebagai pembicara. Berikutnya, peningkatan stabilitas pilkada Kota Singkawang yang acaranya diselenggarakan dan dihadiri oleh Kabinda Kalbar. Untuk ini kami sampaikan terima kasih kepada Kabinda Kalbar yang menghadirkan seluruh stakeholder dan elemen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Kota Singkawang. Berikutnya adalah sosialisasi pilkada damai dan pengawasan masyarakat pilkada damai yang diselenggarakan oleh Bawaslu, di mana FKUB juga sebagai narasumber dan pembicara. Berikutnya, sosialisasi pilkada damai bersama KPU dengan melibatkan stakeholder dan FKUB Kota Singkawang. Terkait dengan Polres juga kami bekerja sama secara intens dalam rangka memproduksi himbauan, ajakan melalui media sosial dan turun ke lapangan, menghimbau masyarakat agar melaksanakan atau ikut serta menciptakan kondisi yang aman, tertib dan lancar jelang, sedang maupun pasca Pilkada Kota Singkawang. Berikutnya, FKUB pada tanggal 25 November Senin depan akan melakukan workshop moderasi beragama Pilkada Damai Kota Singkawang dengan hashtag No Tawuran di Kota Toleran, menghadirkan berbagai pihak dengan narasumber FKUB dan Kapolres Kota Singkawang. Besok hari Jumat, alhamdulillah 20 November 2024, FKUB Singkawang dan Pemkop Singkawang akan menerima kunjungan kerja studi banding dari FKUB dan Pemkot Bekasi sebanyak 30 orang peserta. Dan mereka ini, Kota Bekasi adalah kota toleran terbaik kedua tahun 2023. Jadi merupakan rival lah daripada IKT Kota Singkawang. Yang terakhir adalah Senin depan tanggal 26 akan diadakan rapat koordinasi Forkopimda serta stakeholder ormas keagamaan, budaya dan adat sejumlah 54 lembaga termasuk FKUB dalam rangka rakor dan silaturahmi kebangsaan menjelang Pilkada Damai Kota Singkawang tahun 2024. Barangkali demikian Pak, apa yang kami sampaikan, apa yang kami laporkan. Kami mohon Bapak Ibu Ketua FKUB se-Kalimantan Barat mendoakan Kota Singkawang dan mendoakan Kalbar aman, damai, lancar dalam pilkada tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bahrudin, luar biasa Singkawang ya. Ya, Pak. Jadi sebagai kota tertoleran Indonesia kemudian menjadi magnet untuk kota-kota di Indonesia lainnya untuk belajar di Singkawang ya. Dan saya kira ini juga adalah pembelajaran dan semangat buat kita Kalimantan Barat dengan Singkawang sebagai kota tertoleran di Indonesia. Amin Pak. Mohon doa Pak. Siap. Terima kasih Pak Haji Bahrudin. Ini akan terus menginspirasi kita untuk membangun kerukunan. Siap. Baik. Kita lanjutkan untuk mendengarkan situasi terkini di FKUB Kapuas Hulu barangkali ya Pak Ustadz Zainuddin. Masih bersama kita Ustadz Zainuddin? Ada lagi? Masih ada nggak Pak Uda? Ada. Ustadz Zainuddin. Nanda, siap Nanda. Kalau gitu kita dengarkan situasi terkini dari Kabupaten Landak. Silakan Bapak.
Kabupaten Landang. Bapak kampung apa punya? Silakan Kabupaten Landang bisa berbagi situasi terkini dengan kita. Sudah mulai bicara, tapi mic-nya dibuka dulu barangkali. Kalau sudah mulai berbicara, kami belum mendapatkan suaranya. Ada, Bapak, dari Kabupaten Landang? Silakan Pak, Kabupaten Landang. Mic-nya dibuka dulu kalau mau bicara. Ada nama nggak muncul? Hah? Ada nama nggak muncul? Silakan Bapak dari Kabupaten Landang. Ada yang mau di-sharingkan kita situasi terkini untuk KUB Landang? Yang ngomong tapi nggak ini. Kami belum mendapatkan suara Bapak. Mic-nya sudah buka nggak Pak? Sudah ya? Fauzi, kendalanya apa? Dari sana. Kami belum mendapatkan suaranya Pak. Kami belum mendengarkan suara Bapak, mohon maaf. Izin Bapak dari Landang, mohon maaf kami belum mendapatkan suaranya. Bapak Sulu masih ada dong? Enggak. Wah, sayang sekali ya. Di kabupaten yang lain dapat nggak suara dari Landang? Belum, Prof. Ya. Belum ada suara Ya, dari Landang. Iya. benar ya? Di kami kok nggak muncul ya? Ke sini nggak muncul suara dari Landang. Nggak muncul ya, sama ya? Halo, Ya, sudah. Ya, coba bicara Pak. bisa dengar suara saya, Pak? Ya, sudah masuk Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, yang saya hormati teman-teman pengurus FKUB di kabupaten kota. Pertama-tama mohon maaf, hanya bisa saya yang hadir di sini karena belum ada informasi juga dari teman-teman apakah bisa hadir atau tidak. Dan kami kebetulan besok tuh ada kegiatan juga doa bersama lintas agama. Kemudian perlu kami laporkan bahwa di Landa ada dua pasangan calon yang akan bertarung, yaitu pasangan Keren dan pasangan Happy. Untuk Keren itu adalah Caroline dan Erani, sedangkan Happy, Heri Saman dan Vincent. Nah, jadi ada dua pasangan ini yang bertarung di Landa, dan kondisi saat ini perlu kami laporkan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan, kemudian rapat koordinasi lintas sektoral juga sudah kita ikuti bersama Forkopimda.
Namun memang kemarin perlu kami laporkan ada kejadian sedikit di Landa, yaitu ketika menjelang debat. Mungkin Bapak bisa melihat di media sosial, ada viral sedikit keributan-keributan yang terjadi, itu antar pendukung, ya, antar pendukung. Namun hal ini bisa diselesaikan secara baik oleh aparat keamanan, dan sehingga acara debat bisa berlangsung dengan tertib dan aman. Jadi di atas tempat debatnya aman, di bawah yang ribut pendukungnya. Nah, pendukungnya, jadi antar pendukung yang ribut. Jadi itu kondisinya, jadi yang terjadi. Kita juga tidak bisa menutup-nutupi karena ini sudah viral di media sosial. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melihat di media sosial, memang gaduh lah, ya, gaduh ketika menjelang debat, ya, ketika menjelang debat. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat dari Polres Landa, untuk Landa sendiri akan ada bantuan keamanan, ya, ada bantuan keamanan karena memang kondisi luar biasa cukup panas nih, karena 1 lawan 1, ya, jadi memang cukup panas. Nah, kemarin sudah dilaksanakan kampanye akbar untuk pasangan Happy, luar biasa yang hadir, dan pada hari Sabtu nanti kampanye akbar untuk pasangan Keren, ya. Itu informasi yang perlu kami sampaikan. Kemudian hal-hal lain yang terjadi sudah kami laporkan juga kemarin dengan Pak Sekretaris Sekjen FKUB Provinsi Pak Nur, bahwa di Landa kemarin sempat terjadi pelemparan gereja. Namun setelah diselidiki, itu yang melakukan itu adalah orang gila, ya, orang yang tidak waras. Nah, syukur orang gila. Kita khawatir kalau masyarakat yang normal, ya, masyarakat yang ternyata setelah hasil pengecekan dokter, anak ini kurang waras, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian sekarang sedang mengikuti rehabilitas lah, katakanlah sedang diobati lah begitu oleh keluarga dan pihak Polres. Jadi itu. Kemudian memang riak-riak terjadi saat ini mungkin agak berbeda. Kalau di Landa ini pemilihan gubernur agak kurang kedengaran, kurang nih. Tapi yang pemilihan bupati dan wakil bupati ini yang agak-agak, ya, gimana, lumayan, ya, tensinya. Jadi kita juga berupaya untuk meredam situasi yang ada dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi, mengikuti rakor-rakor yang dilaksanakan oleh Polres Landa dan Forkopimda. Kemudian besok akan dilaksanakan gelar pasukan Pilkada Damai di Landa. Jadi besok pagi kami laksanakan doa bersama, kemudian sorenya dilaksanakan gelar pasukan Pilkada Damai oleh pemerintah daerah, Polres Landa bekerjasama dengan berbagai pihak. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa hadir semua karena Pak Ketua kami ini sering tidak ikut nih. Mohon maaf, ya, karena mungkin Pak Prof tidak kenal dengan ketua kami ini, Pastor Philip. Ya, Pastor Philip. Ya. Yang lalu Pendeta Johan, ya, Pendeta Johan. Jadi selama ini belum pernah tampil nih di Zoom, ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa tampil. Tapi informasi-informasi tetap kami sampaikan ke kawan-kawan, terutama berkaitan dengan himbauan bersama tadi, Pak. Kami setuju sekali, ya, dengan penguatan pilkada damai di media sosial. Jadi pada prinsipnya kami siap untuk, dan perlu kami sampaikan juga bahwa himbauan-himbauan kita juga sudah kita buat 1 bulan sebelumnya, Pak. Berkaitan dengan himbauan-himbauan kita dari FKUB. Contoh, jadi kami biasa membuat hashtag-nya itu, pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Nah, jadi itu sudah kita pasang di kota Ngabang dan sekitarnya dari berbagai penjuru. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa baca
pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Urbanus, Kabupaten Landa. Terima kasih atas informasi yang luar biasa tadi ya. Ya. Dan memang beberapa hal yang disampaikan tadi, salah satu ya, bahwa ada situasi yang cukup panas kemarin, memang terdengar langsung. Saya bersama dengan salah satu panelisnya dengan cerita itu ya. Tapi kita bersyukur apapun persoalannya, jika persoalan bisa diselesaikan dengan baik, berakhir dengan baik, itulah yang kita harapkan ya Pak. Ya. Bagus ya. Ya. Dan syukur ini dan mudah-mudahan sampai pilkada selesai dan sampai seterusnya situasi keamanan terus terjaga khususnya di Kabupaten Langkat. Sekali lagi terima kasih. Himbauan-himbauan sudah mulai dilakukan sejak sebulan terakhir dan tentu saja himbauan yang tadi kita sampaikan akan terus menjadi penguatan kita untuk mengupayakan situasi aman damai terus terpelihara di seluruh daerah kita di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Langkat. Sekali lagi terima kasih Pak Urbanus. Salam untuk Pak Ketua Pastor yang memang betul saya belum sempat ketemu dengan beliau sampai hari ini. Belum ada momentum kegiatan yang bisa bertemu bersama beliau. Salam hormat untuk beliau. Ya. Baik, masih adakah barangkali untuk FKUB Kabupaten Kota yang hadir di Zoom? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya ingin berikan kesempatan sebelum komentari secara umum dari semua komentar tadi. Jadi teman-teman pengurus provinsi yang hadir, barangkali Pak Pastor, Pak Ustaz, Ibu Saudara, ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Pak Didi? Silakan kita berbagi informasi, nanti setelah itu kita coba sampaikan untuk tanggapan umum. Tampaknya tadi serius. Oke, dari saya, Prof. Dari saya, mungkin. Ya, Dari itu saya. Oh ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini, mohon penjelasan atau informasi lah dari kawan-kawan FKUB, terutama dari FKUB Kuburaya, karena informasi yang kita dapat itu simpang siur. Jadi mudah-mudahan dari informasi yang ada itu bisa kami jelaskan juga ke masyarakat yang ada di Landa berkaitan dengan kasus pengerusakan alat peraga adat yang terjadi di Kuburaya. Jadi itu sedang hangat-hangat dibicarakan oleh berbagai ormas yang ada di Landa. Jadi mohon penjelasan apakah ini sudah diselesaikan dengan baik-baik atau masih gantung, supaya kita juga bisa jelaskan dengan kawan-kawan ormas dan masyarakat yang ada di Landa. Terima kasih, Pak. Nah, izin Pak Urbanus di Kuburaya ya, kejadian yang di Kuburaya. Iya, Kuburaya. Oke. Ya. Saya ini sekali dapat info, Pak Didi ada informasi. Kalau yang ini Supaya tidak simpang siur maksudnya itu. Baik, untuk informasi yang Kuburaya, mohon maaf saya secara pribadi sebagai FKUB juga belum bisa memberikan tanggapan Pak Urbanus ya. Iya. Mohon izin. Kebetulan juga ini sahabat kita pengurus FKUB Kuburaya tidak bisa hadir, tidak bisa bersama kita. Kalau beliau ada tentu saya kira beliau punya informasi yang mesti bisa disampaikan kepada kita semua. Jadi sekali lagi khusus untuk Kuburaya tadi saya mohon belum bisa sampaikan itu, tapi kita akan coba mencari informasi barangkali nanti Pak Urbanus ya. Iya. Izin Mas. Oke. Silakan Pak. Silakan Mas Ari. Pak Urbanus. Ya. Ini saya sekali Pak Pasti Lampai. Ya. Saya kebetulan memang dari Kuburaya. sudah ini pun Jadi yang terjadi di Kuburaya itu sebenarnya ya masih simpang siur.
Tetapi intinya itu adalah di Kubu Raya itu kan ada perangkat-perangkat pemerintah terkecil baik itu dari desa dan RT. Ya, kemudian juga sudah kemarin sudah, kalau tidak salah itu, dan itu sudah masuk berita juga, sudah ditangani oleh Polres Kubu Raya. Oh, ya. Sehingga yang terjadi di masyarakat itu spasial itu ya, itu sudah ditangani oleh Polres, kemudian kepala desanya dan yang lain juga sudah intinya mereka sudah bertemu di Polres itu, tetapi memang ria-ria simpang siur itu masih ada, tetapi sudah ditangani. Intinya adalah pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak berwajib, terutama Polres itu sudah turun ke lapangan untuk mengamankan itu, Pak. Sehingga tidak menjadi besar dan tidak menjadi benih-benih perpecahan, terutama di antara itu ya, di kan Desa Durian kalau tidak salah itu. Ya, Desa Durian. Desa Durian, Kubu Raya. Intinya sudah ditangani, Pak. Jadi kita pasrahkan kepada yang berwajib. Ya. Bagaimana putusannya nanti tentu kita ikut dengan apa yang telah diputuskan bersama oleh mereka. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut ini. Lanjut. Lain kan? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Yang saya hormati Pak Ketua FKUB, Pak Bertarik dan semua pengurus provinsi, kemudian Bapak Ibu, tapi nampaknya Bapak-bapak semua nih yang ada di layar ya, 14 kabupaten kota, semoga selalu sehat walafiat dan sukses Amin. selalu. Terkait dengan ini kita menjelang pilkada ini memang suhunya makin meningkat. Ya. Memang perlu ekstra kita, walaupun bukan bagian dari penyelenggara langsung pilkada, tetapi FKUB adalah tempatnya para tokoh lintas agama untuk berikhtiar selalu membangun kerukunan dan kedamaian di Kalimantan Barat. Titik yang menjadi perhatian kami, saya juga mengamati beberapa kabupaten kota yang sedang melaksanakan pilkada, beberapa kali juga menjadi narasumber di kegiatan Bawaslu, kemudian yang lainnya. Memang ada Kalbar ini kan agak rentan ketika ada istilahnya politisasi SARA itu, karena itu yang paling seksi sebenarnya di masyarakat. Saya kira bukan hanya Kalbar tapi di luar juga, tapi Kalbar pada sisi ini yang sering agak menjadi rentan. Beberapa selebaran misalnya beredar di beberapa tempat terkait dengan tidak boleh memilih calon yang bukan istilahnya seagama, kemudian segala macam. Nah itu juga kalau kita tidak menjadi atensi kita, itu juga berpotensi merusak istilahnya kerukunan dan kesatuan yang sudah ada di masyarakat kita. Saya kira nanti di FKUB juga tadi saya sudah selalu melihat ini, tapi yang kalau mungkin nanti saran Prof untuk di pernyataan itu kita bahas bahas per item gitu. Tadi kan Prof baca itu kita kecepatan gitu, jadi tidak terlalu memperhatikan secara bersama. Kemudian berikutnya di quote itu tadi saya lihat belum ada yang kaitannya dengan saran. Artinya ada perlu quote yang bunyinya
ya menghindari politik sara atau sebagainya, karena ini rentan sekali ya. Ini rentan dan memang harus kita menjaga tensi kita semua. Saya kira itu kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Didi. Nah, lagi silakan Ibu. Pak Masuk. Kalau tidak ada, biar saya saja masuk. Kalau tadi itu kan menanggapi Pak Urbanus ya. Ya, ya. Eh, saya sebagai anggota FKUB. Jadi kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Didi itu banyak beredar, bahkan pembahasan hukum di beberapa grup hukum memilih yang satunya non-Muslim, satunya Muslim, kemudian yang sesama non-Muslim itu sudah mulai beredar di grup-grup WA. Begitu juga yang ya intinya polarisasi itu dari unsur agama, unsur kesukuan, etnis, organisasi itu sangat kentara sekali, apalagi sudah mulai detik-detik H-4 ya. Yang sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu pilkada serentak. Oleh sebab itu memang sebagai tokoh agama kita FKUB, selain di sisi lain kita sebagai tokoh masyarakat, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ini selain tokoh agama di daerah masing-masing juga sebagai tokoh masyarakat, bahkan bisa jadi tokoh adat dari etnis tertentu seperti itu, sehingga itulah peran kita sebagai beberapa ketokohan yang disematkan kepada kita itu untuk menjadi atau mengedukasi para pengikutnya, para jamaahnya, supaya ya tidak ada ya atau tidak ada benih-benih untuk memunculkan pilkada tidak damai. Sehingga kalau para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh etnis, apapun itu yang disematkan kepada kita, semuanya bersatu padu untuk menghilangkan benih-benih perpecahan itu, insya Allah kita di Kalbar, walaupun multi etnis, multi agama, insya Allah di Kalbar yang dianggap paling rawan nomor 2 setelah Papua, kalau tidak salah, insya Allah pemilu di Kalbar itu terlaksana dengan jujur, adil, baik, aman, dan nyaman. Itu apabila kita semua masing-masing, terutama tokoh agama, mengedepankan ajaran agamanya, menjadikan agamanya sebagai ruh politik, bukan instrumen politik untuk mendapatkan kekuasaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ini sebagai tambahan sedikit saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sekali. Yang lagi? Kalau tidak, saya sudah melihat ada pendekar dari Bengkayang sudah hadir di situ. Cincin Mek. Gimana? Pendekar Bengkayang mesti bicara ini, pendekar Bengkayang. Silakan. Suaranya belum muncul. Masih mute? Mic-nya belum dibuka. Mic-nya dibuka. Iya. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Pertama-tama saya mau minta maaf, Prof, rekan-rekan pengurus FKUB, bapak-bapak, pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota. Saya mohon maaf karena baru bergabung, karena tadi saya ada jam mengajar dari jam kami belum dapat sampai sekarang baru hadir. Ya, ada kedengaran Udah jelas, suara Prof. saya?
Oh iya, siap-siap. Jelas, Oke. jelas. Saya jelas. Udah jelas, Pak? Mohon izin suaranya. Kami belum dapat suaranya. Belum dapat. Udah jelas nih. Udah jelas? Ya, saya lanjut Pak ya, saya lanjut ya. Bapak bisa Wah, lanjut? sayang, cara pendekat tak kedengaran ini. Belum, Berarti ada belum sampai di masalah sini kali suaranya. saya. Kena hujan barangkali di luar ya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Lanjut aja, Prof, kalau gitu. Ada suara ya? Soalnya ya, saya udah atur nih. Mungkin laptop nih habis itu diperbaiki jadi speakernya ada masalah kayaknya. Jelas sih Pak Ji Chinmay. Dengar Pak Di ya? Melawi jelas suara Bapak. Oh, Melawi jelas ya? Iya. Jelas. Oke. Lanjut. Lanjut. Boleh lanjut? Lanjut Pak. Lanjut. Ya, untuk pilkada saya banyak ketinggalan. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengurus. Saya mohon maaf sekali lagi banyak ketinggalan tentang materi dari awal. Jadi kalau kita menyimak tentang pilkada Kabupaten Bengkayang khususnya, kita di sini sudah dari awal tahun sudah mulai sosialisasi pilkada damai di rumah-rumah ibadah kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada pelajar, guru, melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan dialog. Jadi kemarin juga kita sudah koordinasi, kita sudah kolaborasi dengan KPU, Bawaslu sebagai narasumber dalam mensosialisasikan tentang pilkada damai Kabupaten Bengkayang. Kita ya puji Tuhan lah ya kan. Kita selalu lancar. Mudah-mudahan ke depan Bengkayang selalu aman dan damai untuk merayakan dan melakukan pesta demokrasi ini. Mungkin itu saja Prof dan rekan-rekan pengurus FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Baik, terima kasih Bapak Cincimber ya, Bengkayang luar biasa. Terima kasih. Situasi yang terus kondusif dengan upaya yang terus dilakukan. Kami mengamati betul dari berita-berita media luar biasa ya. Mudah-mudahan Bengkayang terus terkawal dengan baik. Siap Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu semuanya, para ketua FKUB Kabupaten Kota, saya akan memberikan tanggapan umum dari semua respon, semua informasi yang disampaikan di setiap daerah tadi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan menyambut baik dari upaya-upaya yang sudah dilakukan di semua daerah kabupaten kota dalam rangka upaya kita secara bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, damai, dan harmoni, terutama di momentum pemilu kada 2024. Kita bisa mengatakan dan kita pasti sepakat bahwa Kalimantan Barat yang aman damai adalah di seluruh daerah Kalimantan Barat. Jika ada satu kawasan yang tidak rukun, tidak aman, tidak damai, maka ini sesungguhnya adalah ancaman ketidakharmonisan Kalimantan Barat secara umum. Dan itu kita menginginkan semua daerah, semua kabupaten kota itu terjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat kita, terutama dalam pemilu. Nah, karena itu Bapak-Bapak semuanya pastikan untuk terus mengupayakan situasi yang aman, rukun, damai, terutama menjelang pemilu, dan perhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan masa kampanye yang akan berakhir di hari Sabtu. Kemudian kita memasuki masa tenang. Pastikan Bapak-Bapak semuanya untuk program-program FKUB juga memperhatikan tenggang waktu itu. Pastikan misalnya kalau tadi saya mendengarkan masih ada rencana-rencana untuk kegiatan, termasuk di mana tadi misalnya akan melaksanakan kegiatan doa bersama misalnya. Pastikan itu perhatikan dalam situasi kampanye atau situasi tenang. Kemudian justru yang harus kita waspadai Bapak-Bapak semuanya, masa tenang itu sesungguhnya tenang dari kampanye politik secara terbuka dan terjadwal. Tapi sesungguhnya masa tenang itu adalah masa pergerakan-pergerakan yang tidak tampak, pergerakan di bawah layar, di bawah tangan,
di balik permukaan justru itu semakin gencar menjelang hari H. Nah, termasuk pola-pola politik yang tanda kutip bahkan tidak sesuai sesungguhnya itu sangat rentan di masa-masa akhir ini, di masa tenang. Karena itu pastikan ini juga bagian-bagian tenggang waktu yang penting untuk kita awasi bersama dalam rangka merawat kerukunan kita. Jangan sampai masyarakat kita, umat kita justru nanti terpengaruh oleh gerakan-gerakan bawah tanah, gerakan-gerakan yang justru tidak lagi terjadwal dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan pada kita semua bahwa masa tenang semakin dekat dengan hari H sesungguhnya adalah masa-masa yang sangat rawan untuk harus kita kawal dengan penuh hati-hatian dan antisipasi bersama kita semua. Dan itu sekali lagi silakan untuk semua FKUB yang masih punya program-program tertentu menjelang pemungutan suara untuk dilakukan secara baik dengan momentum yang baik, waktu yang baik, tepat juga untuk melaksanakan kegiatan Bapak-bapak semuanya. Saya kira itu. Kemudian untuk poin tadi Pak Insinyur kami sudah berbicara tentang 2 poin besar yang kami perlu dukungan bersama. Satu, himbauan bersama kita FKUB Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua tadi kut untuk pemilu kada damai. Silakan Edo bisa ditampilkan untuk drafting himbauan tadi. Ada 1 poin tambahan dari FKUB Melawi, kita akan coba sempurnakan di sini. Kemudian mudah-mudahan malam ini atau paling lambat besok pagi himbauan ini sudah bisa kita rilis di media bersamaan dengan pemilu. Ya, tambahkan kita lihat di poin ya. Kita kembali lihat poin satu persatu, Bapak-bapak semuanya. Bisa dilihat dengan jelas di layar. Ini format Word-nya. Untuk poin yang akan kita deklarasikan sebagai himbauan bersama kita. Judulnya akan ada perbaikan di situ. Jadi FKUB se-Kalimantan Barat. Menunjukkan bahwa ini kita semua ya. Di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB se-Kalimantan Barat menghimbau. 1. Kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga dan merawat situasi yang aman, damai, rukun, dan harmoni baik sebelum, sesaat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024. Poin nomor 1 kita sepakati untuk himbauan kita. Nomor 2, ya. Kalau dalam masa kan pemungutan suara itu salah satu proses. Ya. Ya, kalau dalam bahasa penyelenggara pemilu pemungutan suara salah satu proses kan. Artinya ada proses sebelumnya. Sebelum pemungutan suara kan ada proses-proses lain yang mungkin apakah sudah memilih kayak bahasa itu? Makanya coba dibangun. Makanya bahasanya sebelum makan yang lalu disiapkan bagus ya, Selasa. Oh Allah. Dari proses. Ya, Ben. Alasannya sederhana. Tapi itu keterlaluan sih. Mama bilang itu keterlaluan. Karpet petak kecil. Enggak kayak gitu, enggak pernah lihat. Nah, maksud saya Betul, tampilkan layarnya. Proses sebelumnya itu belum pemungutan suara kan mestinya masuk juga gitu. Maksudnya proses pilkada kan itu sudah ada kalimat sebelum, sesaat, setelah. Itu udah lengkap semua itu. Sudah semuanya. ya, maksudnya pemungutan suara ini kan bagian dari proses pilkada. Yang menjelaskan apa mudah. Mungkin bahasanya bukan pemungutan suara tetapi setelah pilkada ya. Kalau pilkada itu justru sebelum
kampanye itu pilkada semua itu. Biasanya redaksi yang dipakai di penyelenggara pemilu itu adalah pakai bahasa tahapan pemilu atau tahapan pilkada. Tahapan, coba. Jadinya gimana tuh, coba. Silakan, boleh sempurnakan. Harmoni dalam semua tahapan pilkada serentak. Dalam semua tahapan, jadi tidak sebelum sesaat gitu ya. Oke, semua tahapan ya. Izin dalam Pak, semua izin Pak tahapan. Prof. Izin Pak Prof. Baik. Singkawang Ya. Pak. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Prof sudah sangat tepat. Artinya pra, sedang atau saat, dan pasca. Kalau tahapan itu Pak, melewati sebelum pasca. Yang kita khawatirkan juga pascanya nih Pak, mungkin setahun ke depan atau sampai pelantikan atau sampai gugatan di MK. Itu kan sudah di luar tahapan Pak. Apa yang disampaikan kalimat Pak Prof ini sudah sangat tepat menurut saya. Terima kasih. Baik. Kita kembali gunakan yang itu ya. Jadi tahapannya betul, tahapan itu kan semua proses di dalam. Jadi kalau yang sebelum, sesaat, dan pasca itu kan rasanya melingkupi semua itu. Sesuai dengan Pak Haji Baharudin tadi ingatkan kita ya. Jadi pemungutan suaranya diganti apa kayaknya lebih. Jadi prosesnya itu bukan hanya pemungutan suara, tahapan pilkada. Jadi ada setelah tahapan gitu. Sebelum tahapan. Pemungutan suara salah satu tahapan. Ya, artinya sebelum tahapan, sesaat tahapan, setelah tahapan itu maknanya. Cocok atau? Tidak perlu lagi baik sebelum, saat, dan setelah. Tahapan itu tadi itu kan proses di dalam, proses di dalam, di luarnya setelahnya tidak masuk kalau tahapan itu. Kalau tahapan ya. Jadi kalau tahapan itu, setahu saya itu tahapan sampai ke apa namanya penetapan, artinya gugatan ke MK segala macam termasuk tahapan itu. Dia sampai pada penetapan malahan. Pemungutan suara kan hanya salah satu proses. Dan selesai nih, maksudnya kalau hanya sampai pemungutan suara. Tapi prinsipnya yang penting substansinya kita kalau masalah redaksi itu tidak terlalu itu. Substansinya keterlibatan menjaga dan merawatnya itu. Ya. Oke, kalau ya. Oke, diskusinya sudah dapat ya, intinya sudah dapat. Nanti finalnya kita coba sempurnakan lagi kalimatnya ya, Pak Ustadz Zainuddin ya. Ya. Baik, itu nomor 1. Nomor 2, kepada semua pihak untuk ikut serta mengawal dan memantau proses pemilihan kepala daerah berlangsung dengan sukses, adil, dan demokratis. Nomor 2. Disepakati himbauan kita nomor 2. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. 3. Itu enggak mirip kan 1 dan 2? Gimana bedanya? Lain lagi. Nomor 3. Pada pemerintah, KPU, dan Bawaslu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional, adil, dan demokratis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024. Tentu saja dengan peran masing-masing ya, pemerintah dengan perannya, KPU dengan perannya, Bawaslu dengan perannya secara profesional, adil, dan demokratis. Itu maksudnya penyelenggara pemilu kan? Kalau penyelenggara pemilu, ada satu yang harus tinggal di KPP.
Karena juga mereka vital kalau mau dimasukkan. Negara beliau kan sampai dulu itu juga sampai kalau saudaranya mau itu. Silakan, ada tanggapan? Izin Prof, karena ini himbauan, apakah dari sisi etis tidaknya kita menghimbau sebuah institusi seperti penyelenggara, pemerintah, termasuk di poin keempat itu pihak keamanan, apa itu termasuk dari objek himbauan kita. Ya. Oke, menurut saya dengan tusi kita di FKUB, tusi kita untuk merawat kerukunan, ya, menurut saya ini tidak persoalan. Namanya juga himbauan dukungan, ya. Himbauan itu salah satu bentuknya adalah dukungan. Misalnya pada pemerintah dan KPU, Bawaslu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional. Maka himbauan ini berbentuk dukungan kita dengan pemerintah. Termasuk poin keempat itu himbauan kepada pihak keamanan, bagian dari dukungan kita FKUB kepada pihak keamanan TNI Polri untuk bertindak cepat dan tegas dalam setiap perilaku yang berpotensi mengancam keamanan. Ini himbauan yang memberikan dukungan pada mereka. Menurut saya tidak ada persoalan, tapi kita boleh dengar dari pandangan yang lain, Bapak. Apa tidak baiknya kita tambah kata mendukung, misalnya mendukung pemerintah, mendukung pihak keamanan? Kalau ini lebih kepada kita ada bahasa perintah ke mereka gitu. Begini Pak Prof, tambahan. Silakan. Ya, sebagai stakeholder, kita ini kan stakeholder. Kita sama powernya dengan pihak-pihak yang kita dukung itu, atau kita sebut pemerintah, KPU, Bawaslu. Nah, kita sebagai FKUB yang stakeholder juga punya power yang sama, Pak, untuk mengingatkan. Ini kita mengingatkan nih. Mengingatkan kepada pemerintah, KPU agar profesional, adil dan demokratis, karena kita punya hak untuk mengawasi kepentingan bangsa dan negara, terutama di daerah kita. Begitu, Pak, argumen saya. Dengan kalimat ini kira-kira Pak Haji? Pas, mantap. Ya. Kalau saya sih lebih pada tambahan kalimat mendukung, artinya ada nuansa kerjasamanya di situ. Tidak, misalnya merintah mungkin. Oke, kita coba lihat ya, kita coba akan lihatkan lagi. Karena ini memang bahasa himbauan, bukan bahasa rekomendasi ya. Kita bukan bahasa rekomendasi. Itu aja yang membedakan, bukan bahasa rekomendasi, tapi bahasa menghimbau. Menghimbau itu kan lebih pada moral sebenarnya. Rekomendasi justru yang lebih keras untuk memerintahkan untuk dilakukan. Kalau menghimbau itu kan moral. Ya, kekuatan moral kita memang Pak, stakeholder. Akan moral kita. Ya, lanjut tapi Pak. Oke, ya, jadi masukan untuk kita menyempurnakan kalimat nanti Pak Ustadz Zainuddin ya. Ya Pak. Nomor 3, nomor 4, oke. Nomor 5, semua pihak, karena banyak sebenarnya pihak yang perlu kita libatkan, karena itu bahasanya semua pihak, berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan provokatif, fitnah, dan hoax pemilu, atau hoax pemilihan kepala daerah atas nama perbedaan syarat. Jadi semua pihak ini kan bisa kelembagaan, bisa keagamaan, bisa termasuk individu, ya. Karena itu semua pihak. Termasuk kita juga, Pak. Termasuk FKUB. Masuk FKUB, betul. Jadi himbauan untuk semua, juga untuk kita. Nomor 5, oke. Lanjut. Substansinya. Nampaknya kalau dibuang upaya lebih bagus. Ya, nanti kita sempurnakan. Nomor 6, pemuka agama secara khusus, ini kita di dalamnya. Pemuka agama di semua tingkatan senantiasa menempatkan diri menjadi penyejuk, penenang, dan teladan kerukunan bagi umatnya masing-masing. Jadi poin intinya adalah bicara soal kerukunan,
agama, bicara soal harmonisasi agama, maka kitalah orang yang pertama harus melakukan itu. Kitalah orang yang pertama harus menjadi teladan untuk kerukunan umat beragama, kerukunan bagi umat kita masing-masing. Kira-kira poinnya begitu. Sip ya? Sip, Pak. Lanjut. Ada tambahan tadi, Edo? Masih tambahan? Nanti mungkin kita akan berikan satu poin tersendiri atau menyempurnakan poin yang bersamaan tadi. Ini tambahan dari Melawi tadi. Iya. Menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan segala tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial oleh polarisasi politik dan pengaruh lainnya. Nah, ini mungkin kita bisa berikan satu poin, nanti kita akan coba lihat. Kalau tidak, akan kita sempurnakan ke poin yang sama tadi di poin nomor 5, gitu ya. 5. Jadi itu ya untuk tambahan dari Melawi tadi, poin 7 kita sudah catat. Ada singgungan dengan poin 5, kita akan coba lihat apakah ini akan menjadi poin tersendiri atau nanti kita akan tambahkan untuk penyempurnaan di poin nomor 5. Itu Ustaz Komarul dan teman-teman Melawi. Siap ya? Oke, baik. Siap. Baik, terima kasih. Intinya ini dengan draft ini kita akan sempurnakan kalimat segera malam ini, kemudian besok kita sudah kembalikan ini ke semua kabupaten kota, kemudian nanti yang rilis media kita rilis media untuk menjadi himbauan bersama kita FKUB se-Kalimantan Barat. Saya kira itu untuk yang kod pemilu 6 hari menjelang pemungutan suara yang tadi saya tampilkan. Nanti kami akan kirimkan sesuai dengan harinya. Setiap hari akan kami kirim. Tapi izin kami sampaikan, pertama, kami akan mengirimnya melalui grup FKUB Harmoni. Itu, kalau izin dibolehkan, mungkin juga kami akan kirim secara japri dengan para ketua. Tapi yang pasti kami akan kirim melalui grup FKUB Harmoni yang di situ ada semua ketua FKUB se-Kalimantan Barat untuk setiap hari. Setiap pagi, nanti jam 6 pagi sudah kami kirim di grup WhatsApp bersama kita. Tinggal dilanjutkan setiap hari. Saya kira itu untuk Bapak-Bapak semuanya. Sudah jam 9 untuk rapat koordinasi kita. Ya. Sudah Ustaz Zainuddin, ada yang mau disampaikan? Ustaz Zainuddin Kapolsulu, masih ada yang mau disampaikan? Tadi belum sempat bicara. Cukup ya. Oke, agenda terakhir Bapak para ketua, jika berkenan, kita akan menyampaikan hasil dari penjurian lomba TikTok, video TikTok dan Reel Instagram yang dilakukan oleh FKUB. Jika berkenan, silakan saksikan mungkin dalam waktu yang singkat saja sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Silakan Pak Didi sampaikan pengumuman. Silakan sampaikan pengumumannya. Saudara umumnya bagian bidang peruntulan dan pendistribusian. Kebetulan Agus. Abang bagian distribusi. Bagi dua ya. Silakan. Sebenarnya video nomor 1 bisa ditampilkan untuk lihat hasilnya. Baca aja atau lima sekali. Silakan diumumkan untuk itu dan diumumkan oleh para peserta
lomba untuk hasil dari penjurian lomba TikTok dan Reel Instagram. Pak Didi dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ya, di akhir pertemuan ini kami akan menyampaikan tentang pemenang dari lomba video TikTok dan Reels Instagram yang diadakan oleh FKUB Kalimantan Barat. Ya, dengan hasil penjurian, kemudian hasil dari ya like kemudian share di media sosial, maka kami memutuskan untuk juara ke-6 dulu ya. Juara ke-6 atas nama Nurul Hafizah, kategori terkreatif dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Yang satu aja yang diputarkan ya. Suraya ya. Oke, kemudian peringkat, nah ini videonya. Kemudian peringkat ke-5, nanti ya juara satu aja nanti ditampilkan videonya. Kemudian peringkat ke-5 atas nama Wandi Pratama, kategori terunik dari IAIN Pontianak. Kemudian peringkat ke-4 atas nama Murad Effendi, kategori terfavorit dari Universitas Tanjung Pura. Kemudian, nah peringkat ya yang ketiga atas nama Fitrah Muhammad Akbar, juara ketiga dari IAIN Pontianak. Kemudian peringkat kedua Rindiani, atas nama Rindiani, juara kedua dari Poltekkes Kemenkes Pontianak ya. Kemudian untuk atas nama Zerlinda Sandra Aprilina ya menjadi juara pertama ya, atau juara satu dari Mas ya, Kabupaten Ketapang ya. Nah, silakan kita lihat videonya sama-sama yang peringkat satu. Kalau yang lain bisa dicek nanti di media sosial. Saya kira itu ya, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada para pemenang dan partisipan yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ya pahala kita, amal kita untuk ikhtiar kerukunan dalam momen pilkada di Kalimantan Barat tahun 2024. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacuraming Kak Terga Basengat Kadibata. Saya Zerlinda Sandra Aprilina dari MAN 1 Ketapang, Kalimantan Barat. Mayoritas penduduk di Kalimantan Barat adalah suku Dayak dan Melayu dengan 5,56 juta jiwa. Gimana sih biar kerukunan antar kaum muda tetap terjaga? Yuk simak video berikut ini.
Ya, karena ada tahu mereka. Jadi kaum muda keren dengan menerapkan 4 prinsip membangun masyarakat rukun dan menciptakan Kalimantan Barat yang mempermudah. Yang pertama, toleransi, menjunjung tinggi sikap toleransi yang ada di lingkungan. Karena di Kalimantan Barat terdapat banyak keberagaman dari agama, suku, ras, bahkan tradisi. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Yang kedua, jadilah kaum muda keren yang anti kekerasan, menolak berbagai bentuk aksi kekerasan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, berkomitmen kebangsaan. Kaum muda yang keren tentunya berjiwa Pancasila, maka dengan itu Indonesia akan memiliki wadah bangsa yang cerdas, Islam dan berjiwa Pancasila. Yang terakhir, kearifan lokal. Cintailah segala bentuk kearifan lokal yang sudah ada dari dunia. Maka dengan itu tradisi-tradisi yang ada di Indonesia akan terus terjaga. Kalau kaum muda keren, dengan adanya 4 prinsip tersebut, maka akan tercipta ketentraman, keharmonisan yang ada di masyarakat, serta akan terhindar dari sikap fanatisme atau kekerasan yang ada di lingkungan kaum muda. Wah, ternyata dari video tersebut itu adalah 4 indikator moderasi beragama. Mari jadi kaum muda keren dengan jiwa moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Sudah. Selamat untuk teman Ketapang. Binaan dari Ustadz Nasir, FKUB Ketapang. Selamat, luar biasa Ketapang. Juara 1. Hadiahnya harus dikirim karena tidak hadir di sini. Ada hadiah uang tunai dan sertifikat untuk semua pemenang lomba. Sekali lagi selamat untuk Ketapang ya. Oke, saya kira demikian untuk acara kita malam ini. Ada penyerahan simbolis yang hadir ada 1 ya. Silakan penyerahan secara simbolis untuk Ya silakan perwakilan 3 orang ini 3. Ayo Bibi, langsung perwakilan. Nanti mau kena sekali kita belum ini. Boleh pengurus ikut itu juga. Kita mendampingi. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Kedua, pemenang kedua. pemenang kedua ada yang unik. Oke, taruh. Bibi masuk juga pemenang ketiga. Orangnya mana? Ada ya? Oh Allah, ada puannya. Ya, tenang. Berbagi. Mereka berbagi nanti. Pondok pesantren ya, dari pondok pesantren. Ya. Hadiah berikutnya. 1, 2. Selamat juara ketiga. Nanti foto sama-sama. Ya, terima kasih untuk para pengurus FKUB Kalimantan Barat yang sudah hadir dalam acara kita bersama malam ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mari kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk merawat kerukunan di Kalimantan Barat, di semua daerah di Kalimantan Barat. Terima kasih. Salam sehat, salam serta untuk kita semua. Kita akan akhiri pertemuan malam ini. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua, selalu menyertai perjuangan kita untuk umat kita, untuk masyarakat kita dan Kalimantan Barat kita yang rukun dan harmoni.
Demikian saya kira untuk mengakhiri acara ini akan ditutup oleh sekretaris. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Prof sebagai keynote speaker pada malam hari ini dalam rangka memimpin evaluasi rapat FKUB se-Kalimantan Barat. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pengurus FKUB Kalimantan Barat bahwa di tahun 2025 yang akan datang, bansos kita ataupun BOP kita dari Kementerian Agama masih 60 juta untuk kabupaten kota dan 70 juta untuk provinsi. Dan untuk tahun 2025 itu sepertinya tidak seperti tahun 2024, itu langsung ditransfer ke kabupaten kota di kemenangnya masing-masing, tetapi langsung di provinsi. Oleh karenanya nanti ketika akan pencairan, pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah satu, bahwa FKUB Kabupaten Kota mengajukan proposal pencairan tentang penggunaan anggaran yang akan digunakan tersebut, dan langsung akan kami transfer secara MS ataupun kepada rekening masing-masing FKUB di Kabupaten Kota. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk tahun 2025 yang akan datang. Kemudian yang kedua, bahwa FKUB wajib membuat laporan pertanggungjawaban di akhir tahun maksimal pada tanggal 30 Desember, ya, itu untuk sudah dilaporkan kepada kami di Bina Lembaga dan FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum pengajuan proposal pencairan itu, dana tidak bisa ditransfer kepada masing-masing FKUB Kabupaten Kota. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk tahun 2025 yang akan datang, karena kita lihat di IPA kita semua alokasi dana itu ternyata masih nongkrong di Kanwil. Jadi oleh karenanya belum bisa didistribusikan kepada kabupaten kota karena jumlahnya juga kita belum terima. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah informasi menutup akhir daripada perjumpaan kita di malam hari ini kaitannya dengan rapat FKUB se-Kalimantan Barat. Terima kasih atas segala dan kesempatan yang diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan kita pada malam hari ini. Demikian, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada episode yang akan datang tentang rapel walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan kita bisa seperti dulu lagi rapel melalui tatap muka ataupun daring, luring. Baik, demikian disampaikan dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tuntian, Adil Kak Talido, Bacuran Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Terima kasih banyak. Ibu-ibu dan saudara-saudara, terima kasih. Terima kasih kita semua. Ya, silakan kalau mau beranjak ke rumah kita masing-masing, dipersilakan bagi yang di sini ya. Bagi yang mau tidur di FKUB, Andri. Yang pemenang tadi sudah beres ya, nanti ya. Wandi, itu nasinya masih banyak nggak? Nasi Wandi